namanya UKM ya, modalnya terbatas. Jadi pengetahuan ekspor juga terbatas. Itu harus ada yang menjembatani. Ada menjembatani, merangkul, mengumpulkan, ayo. Gitu. Jadi kalau nggak ada itu kita nggak bisa keluar. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Halo teman-teman, berjumpa lagi di Foodcast for Bill Foodcast, Billing for the Future Now. Nah, Foodcast ini merupakan kolaborasi dengan para social innovator dan sosiopreneur pangan di seluruh Indonesia, dan ini juga merupakan sebuah inovasi bidang pangan Indonesia. Kali ini saya Cynthia kembali hadir dengan teman-teman semua. Tentunya hari ini luar biasa sekali, ada satu narasumber yang sudah bersama dengan Cynthia tentunya. Nah, ini merupakan produk olahan dari ikan. Nah, produknya bernama Emafood. Yang punya adalah Pak W.M. Yunus. Sudah berada di samping saya sekarang. Halo Pak. Oke, dicoba dulu. Yes, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk memakai masker dimanapun kalian berada ya. Halo Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat tentunya. Nah, kita akan berbagi cerita mengenai Emafood. Ya. Ini punya Pak Yunus beserta istri juga yang telah mengeluarkan produk olahan ikan. Sudah terlihat produknya banyak sekali di depan ya. Tentu teman-teman juga penasaran produk-produk apa sih yang ditawarkan di Emafood ini. Pak, kalau boleh tahu latar belakang membuat Emafood dengan menggunakan produk olahan ikan ini seperti apa sih? Wah, ini ceritanya panjang ya. Saya itu sebenarnya background saya itu konstruksi. Jadi saya diserahin bikin hotel tinggi, apartemen. Bisa. Terakhir masa umur 70 masih di Batam saya. Oh gitu. Sekarang berapa Pak nih Pak? Nah, memang belum lama juga berhenti di sana ya. Sekarang ini umurnya kalau Jawa 72. Nah, kalau Masehi masih 70. Oke. Ya. Nah, waktu itu saya masih umur 61-an ya, 60 lah. Itu anak-anak jemput saya kan, nungguin di rumah. Wah, sudah gak usah kerja, nemenin ibu aja di rumah gitu loh. Padahal masih aktif. Akhirnya setahun kemudian saya memang resign. Nah, selama 1 tahun itu saya mencoba mau apa di rumah. Terus saya mencoba belajar masalah ikan, masalah perbenihan dan budidaya gitu. Akhirnya saya memutuskan berhenti kerja. Ya, wah suaranya luar biasa loh. Oke, masih aktif, saya resign kan, perusahaan kacau. Tapi apa boleh buat. Akhirnya di rumah saya membuat kolam-kolam sendiri, kolam saya banyak, sampai sekarang masih berjalan untuk perbenihan dan budidaya lele nila gitu, ada gurami sedikit lah. Nah, terus karena pertamanya overproduct, jualnya susah, mau diapakan sisa ini? Ya diolah gitu, mencoba diolah sedikit demi sedikit, ternyata ya akhirnya berkembang. Nah, mengapa kok saya lari ke sini terus mengembangkan produk ini? Itu semata-mata bukan karena sebenarnya nyari uang ya. Iya. Bukan, saya
sebagai yang udah usur gini pengennya itu mendharma baktikan hidup saya untuk masyarakat, untuk negara. Jadi betul-betul saya berusaha untuk membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Baik. Dengan bisa menggerakkan masyarakat. Siapa yang berminat, mari. Sehingga saya itu juga membuat ruangan khusus di rumah untuk training. Baik training pertanian, baik training budidaya ikan, dan pengolahan segala macam. Dapurnya ada gitu ya. Gitu. Oke, berapa tahun Pak kalau boleh tahu untuk belajar masalah tentang pembenihan ikan dan lain-lain sampai akhirnya membuat produk ini Pak? Bertahap. Jadi pertama mulai dari perbandingan budidaya itu sebenarnya nggak lama. Paling 3-4 bulan saya belajar, terus dilanjutkan belajar sendiri terus. Nah di samping itu yang nggak lama adalah membuat sarananya. Saya membuat sarana kolam dan kantornya gitu hampir setahun itu. Tapi kan tidak setiap hari ya. Iya. Jadi bikin berhenti dulu, bikin lagi, istirahat lagi ya gitu. Oke, tapi tetap konsisten ya Konsisten tentunya jalan ya. terus. Konsisten setelah itu akhirnya cukup bisa dikembangkan setelah pembenihan lalu langsung Budidaya. lari Budidaya budidaya dulu. terus habis itu membuat Pengolahan. pengolahan dengan produk-produk yang ada di depan ini. Nah ini banyak sekali produk-produk yang ditawarkan oleh Emma Food ya Pak Ya. ya. Nah ini ada abon, lalu ada semacam kayak keripik gitu ya, crispy gitu kan. Lalu ada rendang juga. Pak boleh diceritakan kenapa sih harus ikan gitu? Pertama saya sendiri memang tidak makan daging ya, kaki 2, kaki 4 saya nggak makan. Sehingga otomatis ya ke ikan, Iya. bukan ke yang lain ya, Iya. ke ikan. Nah memang karena ikan itu range-nya ya, macam produknya itu banyak sekali. Banyak sekali sehingga ini yang saya produk itu mungkin belum ada 10%-nya dari jenis ya. Sebagai contoh begini, ikan kalau mau bikin abon, produk kering dulu. Iya. Abon itu abon tuna, abon lele, abon gabus gitu ya. Segala macam bisa dibuat. Terus crispy itu crispy lele, crispy water, crispy kulit, crispy baby nila. Nah, untuk water dan crispy lele itu saya kembangkan lagi. Crispy lele salted eggs. Ada contohnya. Terus water juga salted eggs. Di mana dua produk ini sebenarnya di Malaysia, di Singapura itu sangat disukai. Wow ini udah keluar juga ya Pak ya? Saya belum bisa nembus keluar. Oke, Jadi saya mempersiapkan diri untuk Mempersiapkan bisa. diri ya. Jadi andai kata ada order situ mau berapa? Oke saya layani gitu. Bisa gitu. Itu dari crispy. Water crispy. Nah sekarang sambal. Orang kita tuh segala macam sambal. Saya bikin juga sambal ikan. Ada sambal lele, sambal teri, sambal cumi, sambal tuna. Nah itu dikemas dengan PET can, jadi kaleng tapi bodinya plastik, tapi tetap ditutup dengan. Iya. Nah terus berkembang lagi ke produk kaleng. Jadi produk kaleng ini ada rendang ya, rendang aja, rendang lele, rendang tuna, rendang belut, rendang cumi. Kita sudah produksi. Terus apa itu? Mangut lele juga udah di Dalam bentuk kaleng juga ya kaleng. Pak ya? Kaleng. Oke, berarti banyak sekali memang produk-produk yang ditawarkan. Ada abon, lalu ada wader crispy, ada lele crispy gitu. Dan karena anak-anak sekarang lagi suka banyak kasih inovasi, Pak Yunus pun juga bikin inovasi dengan menambahkan salted egg ini ya Pak ya? Ya, Lalu tentunya rendang yang jadi makanan Indonesia banget, ya. tapi dibuat dengan berbagai macam ikan gitu. Ada tuna, ada lele gitu ya, dan lain sebagainya. Nah produk-produk ini memang semuanya olahan ikan dan tentunya tanpa MSG dan juga tanpa pengawet gitu. Pak, proses trial errornya sampai membuat produk semacam ini berapa lama sih dan gimana ceritanya? Ya memang proses belajarnya panjang sebelum kita masuk ke produk. Kita coba, wah ini kok kurang begini.
Oke, dimakan sendiri, coba lagi ya. Nah, itu tukang masaknya ibu itu. Iya. Itu udah dimasak, dicoba, wah kurang begini. Ya sudah makan sendiri, bikin lagi gitu. Oh ternyata, ini enak nih. Nah, baru kita coba produk gitu. Sudah Yang- tahu takarannya gitu ya. Ya, dimana sekarang ini sudah banyak yang menyatakan suka gitu ya, rendang ibu suka. Nah tentunya untuk bisa kita memproduk begini dan bisa diedarkan, perlu banyak perizinan dan perlu banyak sertifikasi yang kita harus ada. Sebagai contoh, ibu dan saya itu punya sertifikat food handler. Ini dari BSN ya, nasional. Juga ada punya sertifikat khusus untuk masak ikan. Itu dari Dinas Kelautan Perikanan, bukan Dinas, Kementerian Kelautan Perikanan yang mengeluarkan. Selain itu ibu juga belajar apa namanya itu di Gajah Mada itu waktu itu 2 bulan atau 3 bulan itu halal. Oh iya. Itu halal belajar banyak itu panjang di Gajah Mada dengan Pak Nanung gitu. Iya, yang di UGM ya pokoknya Gajah Mada, ya. ya. Itu punya sertifikat seperti itu. Nah, terus untuk olahan sendiri yang kering-kering itu ada sertifikatnya PIRT yang harus dipunyai izinnya. Baik. Ya, kalau untuk frozen sama kaleng itu adalah MD dari BP POM. Itu MD sebagian sudah ada, tapi juga sebagian juga belum ada ya. Tapi saya proses tetap berusaha untuk izinnya dapat semua. Itu prosesnya. Nah, kebanyakan itu belum pada sadar bahwa izin edar itu diperlukan. Tapi mayoritas masih belum punya masih punya belum kesadaran untuk izin. Setiap izin itu membackup kita supaya makanan yang kita hasilkan itu betul-betul sehat untuk masyarakat. Nah itulah kunci ketahanan pangannya yang kita ajukan gitu. Sehingga pada waktu training pun itu selalu saya tekankan ke situ. Baik. Bahkan sebagai narasumber untuk olahan, untuk budidaya selalu saya sampaikan seperti itu. Oke, berarti proses izin. Ya, proses izin tidak boleh dilupakan. Walaupun makanan sesehat apapun, seenak apapun, itu harus izin ya Pak ya? Harus ada izinnya. Baik, berarti biar kayak menambah keyakinan ke masyarakat ya. Ya. Kalau produk ini sudah ada label halal, udah ada BPOM juga, dan izin lainnya, tentunya masyarakat akan jauh lebih yakin gitu terhadap produk ini ya Pak ya. Ya. Oke, itu yang digarisbawahi itu penting sekali untuk membuat berbagai macam sertifikat agar nantinya produknya ini bisa disebarkan juga ke masyarakat, bahkan jika ditawarkan yang mau menuju goals internasional juga ini ya. Ini juga harus dilakukan nih ya. Yeah. Nah, Pak kalau boleh tahu ini harga-harga makanan di sini kira-kira berapa sih Pak? Ini kan banyak banget ya. Kalau di sini tuh ada abon lele, abon tuna, gabus gitu kan, ada crispy juga, sampai sambal, rendang, dan juga ada berbagai macam wedang juga ya Pak ya. Ya. Ada abu fit dan juga minyak kelapa. Ya. Bisa diceritakan Pak, harganya berapa sih kalau abon berapa, lalu crispy lele ataupun ladder rendang gitu Pak? Ya, ini kalau dari abon itu sampai sekarang kita belum menaikkan harga, masih di situ. Dari tahun berapa itu Pak? Udah agak lama sih. Walaupun ternyata bahan baku fluktuatif, tapi masih kita tetap. Jadi kalau abon lele itu isi 50 gram per saja, itu kita jual dengan harga 16. Kalau abon tuna 18. Crispy lele, crispy water, crispy kulit itu 18. Isinya 80 gram. Tapi kalau yang crispy lele water salted eggs itu lumayan mahal. Oke, karena ada tambahan salted egg-nya itu ya Pak ya? Oh, ternyata tambahnya cukup banyak. Karena telurnya dipakai telur bebek ya. Ya. Itu berapa Pak? Itu 32-an ya. Tapi yang pakai petken begini, Ya. isi 150, itu kita jual 35. Tapi yang salted eggs itu dengan kemasan yang sama, beratnya naik. Oh. Yang ini tuh Iya. 150 pakai salted egg ternyata tambah jadi 200. Oh
Oh gitu ya, tambah ingredients berarti tambah berat juga ya Pak ya? Iya. Mm-mm. Iya. Kalau yang satu egg berapa Pak? Tetek saya jual 70. 70, baik. Tapi terjangkau banget ya, mulai dari abon 16.000, lalu crispy-nya juga mulai dari harga tadi 18. 18.000 ya Pak ya. Kalau rendangnya Pak? Nah, rendang itu sekarang masih di harga 35 saya. Semua jenis ikan? Ya, masih Wow. masih di situ. Baik lele, Eh, gabus, tuna, yang terus yang rendang nggak ada gabus. oh nggak ada gabus, berarti ada lele, Lele, tuna, tuna, belut, belut, cumi. cumi, 4. Rendangnya ada 4, cumi, tuna, lele, sama satunya Ada mangut. mangut. Nah itu dia 5 tadi. itu ya. Kalau mangut itu berapa Pak? Mangut sama Sama ya, di harga 5. 35.000 ya. Baik, sangat terjangkau nih ya, terjangkau, lalu tanpa MSG gitu ya, tanpa MSG dan juga tanpa bahan pengawet. Jangan bilang MSG. Apa? Kalau kita bicara tanpa MSG, itu mendiskreditkan produsen MSG. Oh gitu, ya juga sih. Jadi, tanpa bahan pengawet gitu lah jadi ya. saya tanpa bahan pengawet dan tanpa penguat rasa. Nah, tanpa penguat rasa itu dia. yang tepat ya. Tepat. Nah, itu tadi tanpa penguat rasa dan juga tanpa bahan pengawet. Bahan pengawet. Ya, siap itu ya tadi teman-teman. Nah, ini kan Pak Yunus juga membantu mempertahankan ketahanan pangan Indonesia, terutama ini di bidang perikanan ya. Karena semua olahannya ikan. Kalau melihat sekarang ini dunia ketahanan pangan itu seperti apa sih Pak, dan bagaimana sih cara kita untuk tetap mempertahankan pangan di Indonesia Pak? Itu sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama itu dari fisiknya, artinya kita penyediaan bahan baku itu harus ada orang sendiri yang memproduksi bahan baku. Baik. Ada pengolahnya, terus ada masalah perizinannya, terus yang terakhir itu kesadaran. Jadi kesadaran masyarakat sendiri untuk bisa membeli produk teman-teman sendiri, begitu ya. Itu tuh artinya akan membentuk suatu ketahanan pangan. Baik. Kita tidak beli produk-produk dari luar gitu ya. Itu belilah produk Teman sendiri gitu. Itu mulai dari situ ya. saling menghidupi. Itu ketahanan pangan akan terbentuk. Tapi tadi semua harus dilakukan karena terus terang saja sebagian mungkin 50% lebih ya masyarakat kita itu belum sadar mengenai ini. Belum sadar bahwa makanan yang sehat itu punya izin edar dan lain-lain. Pokoknya pengen masakannya enak tapi murah gitu. Nah itu dia. Iya. Nah itu. Jadi sekarang kita masih konotasinya seperti itu. Padahal kita harus memberdayakan, harus memberikan pengertian pada masyarakat bahwa kesehatan itu penting. Jadi kalau asal makan, misalnya gini, banyak makanan yang membuat keracunan di sekolah misalnya. Jadi makanan yang siap saji itu tidak perlu izin. Nah itulah kesadaran dari pembuat makanan ini itu masih rendah. Kadang-kadang supaya kelihatan ngejreng kasih warna-warna. Udah warnanya warna kain dipakai untuk makanan. Ya seperti itu. Iya benar. Banyak kasus kan? Iya. Itu dia. Karena kesadaran kita sendiri. Juga kesadaran dari orang tua untuk memberi tahu ke anak-anak jangan makan yang begini. Kadang-kadang mereka suka, wah menurut anak rasanya enak, menarik warnanya, uangnya dari uang saku cukup. Nah, itu dia. Yang murah belum tentu baik untuk tubuh ya. Betul. Kalau tidak ada izinnya. Ya. Nah itu yang penting karena kita juga lagi di era saat ini benar-benar kayak digaungkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat, apalagi kita masih di masa pandemi ya Pak ya. Betul. Masih di masa pandemi, kita harus benar-benar memilih makanan yang tentunya sehat dan untuk imun kita sendiri juga baik gitu ya Pak ya. Nah kalau di masa pandemi seperti saat ini gimana Pak untuk penjualan produk ataupun mengambil bahan baku dari asalnya kayak gitu seperti apa? Kalau penjualan terus terang memang menyusut. Ada penurunan ya. Kalau bahan baku seperti lele nila itu dari internal kolam saya sendiri. Saya tidak terpengaruh
Berarti masih ini ya, masih aman ya Pak ya? Kalau bahan baku masih sampai sekarang masih cukup gitu. Cuma kalau ke penjualan memang yang kurang gitu. Tapi untuk saat ini ada peningkatan tentunya Pak? Atau masih sama gitu? Ya masih rata-rata lah. Tapi karena mungkin mau puasa nih Pak, teman-teman mungkin bisa membeli makanan yang lebih praktis gitu ya. Oh ya, Karena akan lebih hemat waktu juga, gampang, simple gitu ya. ya. Ya ini kita sudah start nih. Heeh. Start mulai kemarin kita bikin kaleng, masakan rendang kaleng dalam jumlah yang banyak. Dan nanti hari-hari berikutnya semua makanan yang sudah kita produksi, kita akan produk massal. Ya untuk menghadapi puasa ini. Iya benar. Nah ini kan tempatnya ada di Janten ya Pak ya, RT 6 Ngesti Harjo Kasihan Bantul. Kalau Ya. untuk pemasarannya sudah sampai mana nih Pak? Pemasaran masih Di sekitar Jogja? lokal. Yang di luar itu kan teman-teman semua ya, baik anu ya. Dari Jakarta ada, Bandung, Bogor gitu. Malang ada. Berarti sudah sampai di sana ya Pak ya? Sudah. Kalau di Jogja bisa ditemukan di mana nih? Toko-toko apakah sudah tersebar semua gitu Pak? Kalau di toko-toko itu Mall Progo ada, terus Pamela 1, Pamela 8, terus Sultan Oke. di Jalan Mangkubumi itu ada 2 itu Jalan Mangkubumi gitu. Di situ ya? Terus JIA Bu. Oh. Nah, Oh sudah sampai bandara. ini udah di bandara ini. Enak banget. Berarti teman-teman nih kalau yang datang ke Jogja di Bandara Iya itu sudah ada ya? Ada Itu di mana Pak tempatnya Pak? Lebih tepatnya di spesifiknya? Pasar Kota Gede. Pasar Kota Gede ya. Karena Ya. kan kita tahu di Yogyakarta International Airport tuh mewadahi UKM-UKM yang ada Ya. di Jogja. Nah itu Ya. beberapa tenan tuh semuanya dari lokal semua nih, dari orang Jogja asli nih gitu. Jadi nggak mengambil mungkin di luar gitu ya, tapi Ya. lebih ingin memperkenalkan produk-produk Yogyakarta, termasuk salah satunya adalah Emma Food. Nah ini teman-teman bisa menemukan produknya kalau langsung ke YIA gitu kan, ke Ya. Jogja, jangan lupa bawa Emma Food gitu ya Pak ya. Pokoknya cari saja ada logo merah EMA. Ya. Itu produk EMA Food. Nah itu. Dan ciri khas tadi betul bahwa Pasar Kota Gede di YIA itu memadai UKM dari Jogja. Maka yang masuk ke sana harus punya sertifikat Nah itu Jogja tadi. Mark. Nah itu. Itu yang penting ya, Ya, harus biar ada itu. produk masuk sana ya. Heeh. Nah itu dia teman-teman, satu pelajaran tadi yang beberapa kali disampaikan Pak Yunus bahwa harus benar-benar punya sertifikat tadi Jogja Mart agar nantinya produk ini bisa lebih dikembangkan luas gitu. Jadi tidak sekedar enak, tidak sekedar sehat gitu, tapi Ya. agar nantinya bisa dikenal ke masyarakat Ya. harus bersertifikat. Nah, gitu ya. sertifikat tadi macam-macam ya. PRT, terus SKP. Nah. SKP itu khusus olahan ikan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Baik. Terus halal. Terus yang kemudian MD. MD itu produk dari BP POM izinnya. Terus Jogja Mark, karena orang Jogja nih. Benar. Orang Jogja harus punya KTP DIY, DIY. itu boleh nyari Jogja Mark. Nah, Dan itu yang bisa masuk ke JIA. Wow. Kira-kira di sana berapa produksi Pak kalau di tuh? Banyak ya? Banyak. Itu tidak hanya makanan. Ada Craft ada, fashion ada, makanan bermacam-macam gitu. lengkap banget. Jadi pengen ini deh, kita semua sama-sama berdoa ya pandemi ini segera berakhir. Nanti Ya. teman-teman yang ada di luar Jogja bisa liburan lagi ke sini gitu kan. Ya. Bisa tahu produk-produk Jogja di Pasar Kota Gede yang ada di Bandara Baru. Karena Bandara Baru kita nih benar-benar yang bisa menarik untuk orang-orang datang ke Jogja ya. Kita berdoa saja pandemi segera berakhir, lalu kita bisa main-main, beli produk tentunya dari Emma Food juga ya Pak ya. Pak, terakhir nih untuk harapan ke depannya, baik untuk produknya Emma Food ataupun untuk ketahanan pangan Indonesia, apa sih yang Bapak harapkan ke depannya seperti itu agar nantinya produk dapat berkembang lebih luas dan ketahanan pangan Indonesia ini tetap terjaga Pak? Ya pertama himbauan pemerintah supaya produk makanan sehat diberdayakan ya. Untuk itu memang harus pemerintah harus memberikan suatu bantuan ke UMKM-nya
untuk masalah perizinan. Gimana caranya supaya perizinan itu lebih simpel. Sebagai contoh, yang masih tanda tanya besar kalau buat rasa halal. Halal ini Rumit ya Pak ya? bukan rumit dan mahal. Itu yang perlu harus Iya. sebenarnya yang lainnya semua boleh dikata terjangkau. Baik. Ada yang gratis, ada yang terjangkau gitu. Baik. Nah, yang berikutnya itu kembali ke masyarakat untuk bisa saling membantu dengan jalan kita saling membeli aja udah jadi gitu ya. Yang berikutnya bantuan pemerintah untuk bisa gimana proses untuk bisa keluar itu, bisa ekspor gitu, itu dipermudah diberikan bantuan ke situ. Sebab UKM ini namanya UKM ya, modalnya terbatas. Jadi pengetahuan ekspor juga terbatas. Itu harus ada yang menjembatani. Ada merangkul, mengumpulkan, ayo. Gitu. Jadi kalau nggak ada itu kita nggak bisa keluar. Benar. Nah terus lagi, misalnya diaspora. Jadi teman-teman kita dari KBRI yang ada di luar negeri, tolong berikan kepada UKM ini, itu bahwa di negara-negara yang mereka ada di sana, itu yang dibutuhkan apa sih? Syaratnya apa? Nah, dengan demikian kalau kita mau mengakses jalan ke situ, itu lebih pas gitu. Ada informasi, ada bantuan untuk ke situ. Terus terang, makanan Indonesia itu banyak rempah. Dari rasa dan lain-lain, kalau di Eropa, di Amerika, di sana tuh makanan ya itu aja. Iya. Sebenarnya makanan yang rasanya aneh-aneh seperti Iya. kita ini, mereka nggak ada. Jadi otomatis sebenarnya mereka tuh butuh. Cuma kita butuh terobosan, KBRI yang ngasih tahu, di sana dibutuhkannya apa, terus caranya bagaimana. Nah, yang dari dalam negeri, berikanlah bantuan untuk proses perizinan dan pelaksanaan ekspor. Baik. Nah, itu kita bisa berkembang. Nah, untuk ke atas ya. iya. Nah, untuk ke samping, ya kesadaran masyarakat kita harus ditingkatkan supaya tidak ada produk lagi yang membuat orang sakit. Terutama yang di bawah ini. Iya. Berarti teman-teman juga harus sadar ya, sekarang bagaimana memilih makanan yang tepat. Ya. Terutama gini deh, sayangi dulu lah. Kalau mau sayang sama diri sendiri, pilihlah makanan yang tepat gitu ya Pak ya. Terus pola makan juga harus dijaga gitu Ya. kan. Kurangi kandungan-kandungan makanan yang mungkin masih mengandung pengawet atau penguat rasa gitu kan. Penguat rasa. Itu kan yang jadi apa ya? Yang jadi kita tuh mungkin lahap gitu ya. Ya. Tapi kan kita nggak tahu efek panjangnya seperti apa gitu ya Pak ya. Ya. Nah, mulailah dari sekarang untuk belajar itu, dan tentunya tadi sudah dikatakan oleh Pak Yunus bahwa untuk melebarkan makanan-makanan Indonesia saat ini pun juga perlu bantuan juga dari pemerintah agar nantinya ini juga bisa dikonsumsi nggak orang Indonesia saja, tapi mungkin yang di luar KBRI itu juga bisa memfasilitasi teman-teman UMKM gitu kan ya, untuk agar nantinya produknya ini bisa dikenal di sana, mereka tertarik dan mereka suka sama rasanya, karena Indonesia memang makanannya luar biasa banyak ya. Bahkan ada beberapa termasuk rendang juga ini salah satu makanan favorit di dunia ya Pak ya. Nah, cobalah rendang yang dibuat dari olahan ikan. Dari Emma Food ini sendiri ya Pak ya. Kedepannya mau bikin apa lagi nih Pak? Ada rencana nggak sih? Terus inovasi jalan terus. Cuma sekarang yang terakhir ini memang 4 rendang itu baru kita keber. Nah, habis itu nanti kepikir lagi. Pasti ada. Oke. Soalnya ya jumlah makanan ikan di kita tuh banyak sekali. Nah, ini yang frozen tadi belum bicara, ini frozen ini kita juga udah mau masuk ke situ. Yang lebih awet gitu ya nanti ya. Gampang, biar bikin gampang ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang kan suka yang gampang gitu. Yang penting pas masak juga simple gitu kan, tapi tetap sehat tentunya ya Pak ya. Nah, teman-teman kalau yang mau pesan produk-produknya Emma Food, ada abon, ada crispy, ikan juga, ada tuna, ada lele, ada wader,
Ya. Terus ada Terus, rendang juga ya, salted egg gitu kan. Untuk crispy-nya ada salted egg juga, ada rendang, lalu ada mangut Ya. dan juga produk minyaknya ya Pak ya. Ya. Nah itu bisa langsung ke WhatsApp aja ya Pak ya. Ya. Ini WhatsAppnya ada di 0811986350. Ya. Itu langsung ke Pak Yunus ya. Ibu. Oh ke Ibu Yunus. Ya. Nanti teman-teman yang mau pesen bisa lewat Ya. Ibu ya di nomor Yang WhatsApp ke itu. saya 0811 Mm-mm. 10 1951. Nah itu dia tadi dicatat ya teman-teman ya, diulangin ya kalau misalnya sudah tayang gitu bisa Ya. di repeat untuk ditonton gitu ya. Nah, Nah, kalau mau mengunjungi tempat saya, iya itu mapnya Mina Abadi Farm. Mina Abadi Farm. Ya. Nah itu biar langsung Langsung diantar sampai depan pintu. disambut dengan hangat oleh Bapak Ibu Yunus gitu ya. Teman-teman yang main Instagram juga langsung bisa kunjungi emafood.id karena sekarang kan teman-teman suka yang online juga ya Pak ya. Ya. Ini sudah masuk ke marketplace Pak produk-produknya? Wah, itu Belum ya? dia yang perlu dibantu. Oke. Enggak, terus terang saya dengan umur segini itu memang untuk produk itu masih bisa berkembang terus, tapi yang urusan IT, wah saya perlu dibantu. Nah teman-teman muda yang mau membantu Pak boleh, Yunus terbuka sekali. Siap. Lewat sini bisa mencari teman-teman muda yang bisa membantu Pak Yunus untuk lebih mengenalkan lagi produknya ke teman-teman di luar ya, biar mungkin ongkos kirimnya murah gitu ya, Iya. tapi bisa memborong semua produk-produk Emafood. Nah ini sekali lagi teman-teman yang mau pesan gitu, langsung follow Instagramnya emafood.id atau alamat Maps-nya ada di tadi Mina Abadi Farm ya, Mina Abadi Farm. Nah itu Nah, langsung ini juga terbuka untuk dari universitas gitu ya. Oh, yang mau Mahasiswa magang untuk atau- untuk kuliah kerja di tempat saya. Yang terakhir belum lama ini juga masih Gajah Mada, belum selesai dia. belum selesai, masih ada. Masih ada. Ayo segera berkunjung mumpung masih ada teman-temannya gitu ya. Bantu Pak Yunus, bantu Ibu Yunus dan juga Ya. bantu untuk mempelajari berbagai hal di Ya, sana tentunya saya ya siap Pak. membantu untuk pendidikan mereka. Sangat terbuka sekali Pak Yunus sama Bu Yunus ini. Pokoknya enak lah pokoknya di sana ya gitu, bisa Iya. dibantu segala hal sama Pak Yunus sama Bu Yunus juga. Baik Pak Yunus, terima kasih banyak untuk ceritanya hari ini. Semoga semakin sukses dan juga produknya bisa lebih dikenal masyarakat, tidak hanya di Yogyakarta, di luar Yogyakarta, tetapi juga bisa go internasional ya. Dan tentunya Pak Yunus bersama dengan produknya Emafood juga sudah membantu untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yunus, sukses selalu sama dengan Ibu juga di usia yang Terima kasih saat juga. ini masih semangat gitu ya. Tetap mendorong anak-anak muda untuk tetap semangat ya mempertahankan pangan Indonesia. Nah, teman-teman yang mau melihat berbagai inovasi lainnya di podcast, ini bisa langsung pantengin YouTube-nya di Forbil Foodcast, lalu Instagram-nya ada Forbil Foodcast dan website-nya di www.forbil.id. Nah, teman-teman sampai jumpa di Foodcast berikutnya.